Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat project untuk monitoring sebuah suhu. Kita akan menentukan threshold atau batas maksimal pembacaan suhu. Nah, ketika suhu ruangan itu melebihi batas yang sudah kita tentukan, maka dia akan secara otomatis menyalakan buzzer dan juga relay. Nah, relay ini nanti bisa kita ibaratkan sebagai kipas angin atau pendingin ruangan. Jadi, ketika suhu panas atau melebihi batas yang sudah kita tentukan, dia akan secara otomatis menyalakan pendingin ruangan. Cuman karena pendingin ruangan terlalu besar dan ribet untuk disimulasikan, jadi kita ibaratkan pendingin ruangan kita ganti menjadi lampu. Jadi lampu ini teman-teman, lampu ini kita ibaratkan sebagai simbol dari pendingin ruangan. Jadi nanti ketika lampu nyala, kita anggap pendingin ruangannya nyala. Nah, untuk contohnya seperti ini teman-teman. Sebelum kita mulai untuk pembuatan projectnya, aku mau menjelaskan sedikit mengenai konsep rangkaian yang akan kita buat. Kita akan membuat sebuah project yaitu alat monitoring suhu dengan alarm dan buzzer, teman-teman. Di sini ada beberapa sensor yang akan kita gunakan. Yang pertama untuk softwarenya dulu, teman-teman. Untuk software sendiri kita menggunakan software Arduino IDE. Nah, software Arduino IDE ini apa, Bang? Oke. Software Arduino IDE ini merupakan software yang mana nanti akan kita fungsikan untuk memprogram dari hardware kita, teman-teman. Jadi, kita akan menggunakan hardware Arduino. Nah, ini hardwarenya nanti diprogram dari software Arduino IDE ini. Gitu, untuk hardwarenya sendiri kita ada beberapa komponen yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada Arduino Uno. Nah, ini pokok dari komponen kita ya, teman-teman. Karena Arduino Uno ini kita gunakan sebagai microcontrollernya. Jadi nanti ketika kita selesai memprogram di software Arduino IDE, kita akan transfer programnya ke Arduino Uno ini. Nah, jadi untuk pengontrolnya nanti dari sini, teman-teman. Selanjutnya ada modul buzzer. Nah, modul buzzer ini kita menggunakan modul buzzer yang pasif. Lalu di sebelah kanannya ada sensor DHT11. Nah, ini sensor suhunya, teman-teman. Jadi nanti semua suhu dan kelembapan di ruangan itu terdeteksi atau dibaca dari sensor DHT11 ini. Yang mana jadi ibaratnya apa ya, teman-teman? Sensor DHT11 ini kita jadikan sebagai input dari rangkaian kita. Lalu di sini ada LCD 16x2 itu sih. Jadi ini ada LCD 16x2, lalu di bawahnya ini yang hitam itu modul itu sih. Nah, kenapa kita menggunakan modul itu sih? Karena di sini kita akan memperingkas dari pin yang akan kita gunakan. Nah, kalau teman-teman nanti nggak pakai itu sih yang warna hitam ini, nanti teman-teman memerlukan banyak pin dari LCD 16x2-nya. Nah, dengan adanya itu sih teman-teman hanya memerlukan 4 pin saja. Ada VCC, ground, SCL, dan SDA. Nah, cuma 4. Lalu di sebelah kanannya ada modul relay 5 volt. Nah, modul relay ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengontrol dari pendingin ruangannya. Nah, di sini kita ibaratkan yaitu lampu, teman-teman. Untuk skema rangkaiannya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada Arduino Uno, ada buzzer, sensor suhu, relay, dan juga LCD 16x2 itu sih. Lalu di sini aku gunakan project board yang warna putih ini. Nah, ini aku gunakan untuk ini, teman-teman, sebagai alat bantu dari memperbanyak pin di Arduino Uno. Jadi supaya lebih gampang untuk simulasi kita, pembuatan project kita, aku pakai ini project board sebagai alat bantu. Untuk apa? Memperbanyak 5 volt dan juga groundnya, teman-teman. Di sini Arduino Uno pin 9-nya untuk data dari buzzer input outputnya, lalu pin 7 masuk ke input dari relay 5 volt, pin 3 masuk di data sensor DHT11, lalu pin A4 A5 masuk di
SDA dan SCL dari itusinya teman-teman. Gitu. Kalau sudah, untuk pemrogramannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri atau lihat program yang sudah aku siapkan di deskripsi teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman bisa download dulu, kemudian mengekstrak filenya sehingga kita nanti akan fungsikan untuk memprogram dari rangkaian kita. Oke, kalau sudah teman-teman download, ekstrak, selanjutnya kita akan masuk di pemrograman. Nah, sebelum di pemrograman, aku ulangin lagi. Buat teman-teman yang belum merangkai, teman-teman coba rangkai dulu dengan skema rangkaian seperti ini. Kalau sudah siap, selanjutnya kita akan masuk di pemrograman. Oke, kita masuk dulu di file Arduino yang sudah aku siapkan. Di sini kita buka terlebih dahulu teman-teman. Kita sudah masuk di software Arduino IDE-nya. Nah, di sini aku tinjau ulang. Untuk pin 3 dia masuk di pin sensor DHT11. Pin 9 Arduino Uno dia masuk di buzzer. Lalu pin 7 dia masuk di relay 5 voltnya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa fokus di atas kiri, pojok kiri atas. Nah, di sini ada namanya tools. Teman-teman masuk dulu di tools, lalu pilih boardnya yang Arduino Uno. Karena di sini kita memprogram dengan Arduino Uno, jadi teman-teman pilih yang Arduino Uno. Kalau sudah, teman-teman pilih, lalu teman-teman masuk lagi di tools. Nah, di tools ini teman-teman pastikan portnya sudah terbaca, teman-teman. Nah, karena di tempatku device yang terbaca COM6, jadi aku pilih yang COM6. Dan nggak harus COM6 ya teman-teman. Jadi apa yang terbaca di device teman-teman, nah itu teman-teman bisa pilih untuk portnya. Oke, di sini aku pilih COM6. Oke, kalau sudah, baru kita akan lanjut upload dengan cara klik di sini teman-teman. Nah, ini ada icon gambar arah kanan. Nah, ini teman-teman klik, maka dia akan melakukan proses uploading dari program kita. Kita tunggu sebentar teman-teman. A few moments later. Dan ya, uploadingnya sudah done ya teman-teman. Jadi sudah berhasil upload ke hardware kita. Lalu teman-teman bisa fokus ke hardware-nya, hardware dari rangkaian kita. Nah, di sini aku simulasikan dengan ini ya teman-teman. Ini ada korek gas. Nah, ini nanti aku gunakan untuk merubah value atau nilai dari suhunya. Jadi aku coba panaskan sedikit di dekat sensor untuk menaikkan dari pembacaan suhu. Nah, di sini kita pasang threshold atau batas dari pembacaan yaitu 32 derajat, teman-teman. Jadi kalau di pembacaan, karena di pembacaan kita itu 30,8, jadi buzzer dan relay atau lampu dia off. Nah, nanti ketika suhunya naik menjadi di atas 32 dengan batasan kita di 32 derajat, maka sistem rangkaian akan secara otomatis menyalakan buzzer dan juga relay. Begitu teman-teman, aku contohkan. Nah, di sini teman-teman ada serial monitor, teman-teman bisa fokus ke software Arduino IDE. Nah, di pojok kanan ini ada namanya serial monitor. Nah, di sini juga memantau dari pembacaan suhunya, teman-teman, melalui serial monitor. Nah, teman-teman pastikan di sini baud rate-nya 9600. Nah, di sini akan muncul hasil pembacaan dari suhu kelembapan dari sensor DHT11. Di sini terbaca masih 35,20 derajat. Jadi suhu masih tinggi dan di sini statusnya masih panas. Ini masih nyala sebenarnya teman-teman untuk buzzer. Aku lepas karena memang biar nggak berisik. Dia masih nyala. Nanti biar agak turun ke berapa ya? 3-3an lah baru aku tancapin biar tahu ketika lampunya mati bagaimana. Kita tunggu agak dingin bentar teman-teman. 32,10. Nah, dia mati teman-teman. Karena di sini pembacaannya sudah di bawah threshold batasan kita 32 derajat. Jadi secara otomatis di angka 31,80 derajat ini dia akan
mematikan buzzer dan juga relaynya. Nah, bagi teman-teman yang masih ada kendala dalam pengerjaan, teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Atau misal teman-teman mau lebih intens lagi, teman-teman bisa follow DM Instagramku HanifJazz. Nanti aku coba bantu dari DM Instagram teman-teman buat memecahkan kendala yang ada di teman-teman. Oke guys, mungkin sekian buat video pada project hari ini. See you in the next video dan goodbye. Jangan lupa ngoding.